Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah, salam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri undangan salah satu kegiatan penggerak di SMP Syahada 4 pada September. Pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Andamina selaku Wakil Kepala Sekolah dan kepada Ibu Guru TK. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Guru dari SDN 2 Balesan Tanjung dan yang saya hormati pula seluruh guru SMPN Syahada 4 Balesan Tanjung. Adapun tujuan dari kegiatan saya ini yakni untuk mendiseminasikan atau menyebarkan informasi tentang budaya positif. Budaya positif ini nanti yang akan kita lakukan atau akan implementasikan di dalam lingkungan kelas kita. Oke, salam dan taslim kita sampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita dengarkan nanti itu bisa bermanfaat untuk diri kita, baik untuk lingkungan sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Oke, ada sebelumnya ini saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu terhadap dua pernyataan ini? Yang pertama, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya, oke. Yang berikutnya, 2, murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Apakah setuju atau tidak? Harus, ini kata-kata harus ini. Harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Oke. Nah, itu ini ada pernyataan. Tadi sebentar kita akan melihat tadi jawabannya nanti di akhir sesi. Nanti saya bertanya ulang lagi tentang pernyataan ini setelah kita nanti mendengarkan ataupun memperhatikan slide berikutnya tentang materi budaya positif. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya apa itu budaya positif? Next. Oke, budaya positif itu biasanya kita ketahui bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya budaya positif itu sudah lama kita ketahui dan sudah lama juga kita implementasikan. Akan tetapi di kurikulum Merdeka sekarang, budaya positif inilah yang kemudian ingin ditumbuh kembangkan di sekolah itu, sehingga murid-murid kita nanti bisa
mengimplementasikan baik di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di sekolah. Contoh, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, lanjut. Oke, perubahan paradigma ya, ini meluruskan miskonsepsi yang tadi pernyataan yang saya tanyakan tadi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin pernah kita dengar, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya apa? Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan kebiasaan murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan negatif. Yang berikutnya, ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa kita, mungkin saya juga sebagai orang tua, selalu mau memaksa itu anak, katakanlah harus kamu begini, kamu begini. Dan kita tidak tahu bahwa mereka juga punya kemampuan atau untuk berubah itu di dalam dirinya. Next, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini dari teorinya Dr. William Glasser ya. Artinya apa? Itu tadi, kita tidak bisa memaksa seorang murid misalnya untuk katakanlah harus begini, harus ikuti kata saya seperti itu. Tapi nanti kita akan membangun hubungan baik dengan murid itu dengan misalnya dengan mencarikan solusi ataupun membangkitkan motivasi internalnya dalam dirinya, bukan gara-gara kita atau bukan gara-gara orang dewasa seperti itu. Next. Oke, apa makna disiplin? Nah, ini saya kutip di dalam modul bahwa berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini salah satu ilmuwan ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini disiplin. Selalu kita bilang disiplin waktu,
disiplin datang ke sekolah misalnya, atau disiplin masuk sekolah. Nah, ternyata awal katanya disiplin itu belajar menurut pengertiannya. Next. Ini disiplin. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi ini, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya yang ada di dalam dirinya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini memaksimalkan motivasi intrinsik, minimalisir motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Tujuan positif ini akan ditanamkan kepada anak-anak itu nilai-nilai yang mereka percayai secara universal. Contoh, di Rama ini kan misalnya ada budaya pernah saya lihat itu keliling danau ya. Itu salah satu budaya yang kita tanamkan. Saya lihat salah satu nilainya adalah kebersamaan. Artinya apa? Semua warga mengikuti kegiatan itu dengan berlandaskan tadi kebersamaan. Yang berikutnya pernah saya tanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat atau hasil alam, kalau nggak salah. Itu yang dipercaya oleh orang Rama. Artinya apa? Keyakinan-keyakinan ataupun nilai-nilai positif tadi itu yang kemudian mereka tanamkan di dalam dirinya, itu yang kemudian mereka lakukan sesuai dengan keyakinan ataupun disiplin positif yang ada di dalam warga itu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa maksudnya itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, yang pertama, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi intrinsik akan terbangun. Yang kedua, sehingga mereka menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kritis. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini semua adalah tujuan kita sekarang untuk kita menerapkan pada kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila. Bagaimana teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Next. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, teori motivasi itu secara eksternal, artinya dari luar, itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dilihat dari secara internal di dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kembali kepada pernyataan tadi, bahwa apakah memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid
itu termasuk bagus tidak kita terapkan? Sekali lagi saya bertanya, apakah tadi kalau dilihat dari teori motivasi ini, apakah bagus tidak teori eksternal atau internal yang bagus? Internal, oke. Teori yang bagus itu adalah internal. Kalau ini dipengaruhi oleh yang luar, artinya apa? Contoh, misalnya anak terlambat datang, kita kasih tahu besok kalau kamu cepat datang maka saya kasih nilai kamu 85 misalnya. Berarti besoknya lagi kalau enggak kita kasih nilai 85 misalnya kita lupa, maka tidak panjang itu motivasinya, artinya sesaat saja. Oleh karena itu, nah ini yang kita mau terapkan atau tanamkan kepada anak-anak kita, teori motivasi internal yang ada dalam dirinya. Next, apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Next, nah ini identitas gagal dan identitas sukses seorang murid kita menurut teori. Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang akan menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengharapan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Next, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada kesalahan atau keliruan yang mereka lakukan. Kalau restitusi adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini saya kutip dari teorinya Gosen, William Gosen. Nah, ini yang lagi kita mau tanamkan sekarang. Sebelumnya tadi, Bapak Ibu, di PMN ada namanya menu pelatihan mandiri, topik disiplin positif itu ada itu. Nanti saya sarankan ketika Bapak Ibu sudah mendengar nanti ini, langsung kita mau praktekkan dan itu menjadi aksi nyata Bapak Ibu untuk dibuat aksi nyata pada kurikulum topik aksi nyata pada topik disiplin positif. Kalau nggak salah kalau di SD itu topik yang ke 15 kalau di SMP itu topik yang ke 12 karena beda 2. Next, lanjut. Oke. Menurut Bapak Ibu, ini tindakan guru duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kedua, terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apakah hukuman atau konsekuensi? Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Yang mana konsekuensi, yang mana hukuman kira-kira? Oke, tadi konsekuensi itu sudah disepakati dengan guru dan murid. Kalau yang tidak sepakati itu hukuman. Kira-kira yang hukuman itu nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4. 3, 4 ya, lari mengelilingi lapangan ya. Nah, hukuman ya, membersihkan WC. Nah ini belum ada kesepakatan, langsung disuruh. Misalnya ada salah satu anak kita yang terlambat, bersihkan WC, terlambat datang.
saat bermain di lapangan. Biasanya sekolah-sekolah itu biasa membuat kata-kata begini. Kalau sudah 3 kali terlambat, kamu tidak naik kelas misalnya. Atau kalau KKM-nya kurang dari 75, kamu dari mata pelajaran 3 minimal tidak naik kelas. Itu semua kayaknya konsekuensi. Next, lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Next, maaf. Hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hatinya. Dalam jangka waktu lama anak membenci kedisiplinan paksaan. Artinya kalau dihukum pasti dia teringat saya pernah dihukum. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Inilah efek ataupun akibat ketika kita memberikan hukuman kepada murid atau anak kita. Next, konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin stimulus tanggapan, mendorong anak agar sudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Artinya, kalau kamu nggak seperti ini, kamu duduk sana. Itu konsekuensi yang kita. Artinya dia diasingkan. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi keepatan. Menurut Alvin, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, akibatnya adalah nanti mereka dalam jangka pendek saja itu penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Contoh, misalnya si A dikasih penghargaan, pasti si B nanti akan merusak hubungan dengan kenapa saya akan dikasih, biasa dikasih dia terus. Seperti itu merusak hubungan. Penghargaan mulai keepatan dan lain sebagainya. Next. Ini dihukum oleh penghargaan. Sudah tadi ya, next. Sambungannya ya. Oke. Apa bentuk-bentuk program kebajikan atau namanya apresiasi? Artinya kalau kita melihat anak-anak yang berlebihan disiplin atau sudah datang tepat waktu, kita kasih apresiasi. Bukan dikasih hadiah dan bukan dikasih hukuman, tetapi dikasih apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita akui ya. Terima kasih Anda sudah cepat datang tepat waktu. Terima kasih Anda sudah membersihkan kelasnya tadi pada anak piket misalnya. Perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Apa khusus itu? Artinya apa yang dia kerjakan itu. Misalnya tadi contoh, dia membersihkan memungut sampah. Terima kasih Anda Suradin telah memungut sampah. Langsung spesifik kepada apa yang dia lakukan. Beri pengakuan secara pribadi. Ya, dia sebut namanya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Semua murid kita itu unik.
semua murid kita itu punya kelebihan masing-masing. Misalnya si A punya kelebihan tepat waktu datang, si B bersih, suka kebersihan, si C cepat sekali mengumpul tugas tepat waktu, si E suka bertanya, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Konsisten artinya kita continue pada hal-hal baik tadi. Tidak boleh kita kepada hal-hal yang kurang baik. Next. Contoh apresiasi. Contoh misalnya kepedulian. Bapak itu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di dalam kelas. Ini contoh-contoh kata-kata apresiasi yang bisa kita terapkan di dalam kelas atau sesuatu. Next. Keyakinan kelas. Nah, ini yang berikutnya keyakinan kelas. Ini salah satu bentuk dari disebut. Contoh, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Artinya apa? Keyakinan kelas nanti kita buat itu berdasarkan kesepakatan dari murid-murid kita di dalam kelas itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Next. Lanjut. Bagaimana bentuk keyakinan sekolah atau kelas kita? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal secara umum, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-kata positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, apa contohnya? Ini contohnya bagus. Beberapa contoh keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Contoh. Kami guru dan murid saling menghargai. Kami murid yang menghargai waktu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang kelima, kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Kami murid yang selalu semangat belajar. Pertanyaannya tadi dikatakan sedikit saja ataupun sebagian saja itu keyakinan kelas supaya bisa diingat. Artinya apa? Nanti program itu tergantung di dalam kelas itu bisa 1, minimal 3 atau 6 tergantung. Artinya apa? Inilah nanti yang siswa sepakati atau bisa juga yang lainnya kita cari. Bisa jadi ketika anak-anak mengganggu temannya, pasti kita bertanya, keyakinan kelas guru dan murid selalu menyayangi kalau dia mengganggu temannya. Yang berikutnya, kalau misalnya dia terlambat datang ke sekolah, maka keyakinan kelas ini yang kita tanyakan kepada dia itu menghargai waktu. Kalau misalnya di dalam kelasnya itu ada sampah atau kotoran, maka keyakinan kelas yang nomor 5 ini yang kita tanya ataupun kita konfirmasi balik kepada siswa kita di dalam kelas maupun sekolah. Next. Ini restitusi 5 posisi kontrol. Untuk sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin memperlihatkan satu tayangan video Bapak Ibu. Ya.
Ya bukan, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, aku harus tinggal di kelas. Ucapan tugas kawan yang ketinggalan proyek ya. Posisi menarik adalah cara penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa teknik dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Izinkan saya bertanya, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana yang bagus Bapak Ibu? Saya minta pendapatnya, Ibu Fitri itu, silakan. Yang mana menurut Fitri dari, silakan. Ya, silakan. Mungkin ada pendapat dari 5 posisi kontrol tadi, antara lain yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah posisi merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau atau kontrol, yang kelima adalah manajer. Yang mana dari video tadi? Saya yang kelima. Oke, terima kasih. Ya, kelima ya. Kalau Siska, yang mana yang bagus? Perwakilan DPK. Ya, ya. Yang kelima juga. Ayo Sondan, perwakilan dari SMP. Sama yang kelima. Oke, pertanyaannya, apa alasannya menjadi 5 itu? Kira-kira dari video tadi. Ya. Kalau menurut saya itu lebih ke guru yang memperhatikan psikologisnya anak. Terus guru yang lebih mengarahkan anak ini nanti maunya kemana? Anaknya ya, dia maunya bagaimana, diperlakukan seperti apa? Terima kasih. Ada pendapat lain? Kenapa memilih manajer? Why? Kenapa?
Berpendapat? Oke, silakan ikuti slide-slide berikut ini. Saya akan coba menjelaskan berdasarkan video tadi Bapak Ibu. Next, 5 posisi kontrol ya. Oke, ini penghukum yang pertama. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara saya kamu ikuti. Nah, itu quiz namanya. Pakai berita saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kita menyakiti perasaan baik secara psikis maupun secara psikis ya, psikis dan hatinya. Secara kalau kita menghukum itu anak pasti tersakiti fisiknya maupun hatinya, pasti dia ingat nanti. Next, yang kedua, posisi merasa bersalah. Oke ya, sebelumnya itu Oke, membuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kita bawakan, dia merasa bersalah. Kenapa saya begini? Saya kayak tidak berguna gitu. Terus dia merasa bersalah ya. Next, nomor 3, berteman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa positif, bisa juga cara negatif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nanti saya dimarahi kepala sekolah nanti, seperti di video tadi. Kalau kamu terlambat, saya dimarahi kepala sekolah. Dan lain sebagainya. Next. Pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Peraturan apa yang ada di sekolah kita? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini? Coba itu, sudah 3 kali atau 4 kali atau 5 kali? Itu namanya pemantau atau konsekuensi. Next, yang terakhir, manajer. Nah, inilah posisi yang kemudian yang baik ya dari 4 posisi sebelumnya. Guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa kalimat-kalimatnya? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang dibuat tadi. Apakah kamu meyakininya? Artinya keyakinan kelas tadi, kembali ke keyakinan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Contoh di video tadi. Kenapa kamu terlambat? Nah, sekarang jam 7, masuk sekolah jam 7.00. Sekarang pukul jam 7.20. Bagaimana cara? Bagaimana? Kenapa bisa begini? Kenapa kamu terlambat? Ditanya dia, keyakinan kelas yang mana atau keyakinan sekolah yang mana yang Anda perlu tingkatkan? Misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Ditanya lagi dia, kira-kira bagaimana caranya atau solusinya agar kamu tidak terlambat lagi? Sampai nanti kita menemukan solusi dari siswa itu sendiri. Siswa sendiri yang menemukan solusinya. Oh, nanti saya akan coba menyetel alarm Bu agar tidak terlambat lagi. Ditanya lagi, kira-kira selain dari menyetel alarm, apa yang akan membantu kamu untuk cepat bangun? Dia jawab lagi, saya akan menyuruh kakak saya untuk membangunkan saya. Dan lagi, selain dari kakak kamu, kalau kakaknya nggak bisa, siapa lagi yang bisa membantu kamu? Ibu saya atau bapak saya dan lain sebagainya. Ditanya berulang-ulang agar dia menemukan solusi dari masalah yang
dia hadapi sampai terakhir ditanya, kapan kamu bisa memulai menyetel alarmnya, atau kapan kamu bisa memulai agar kamu tidak terlambat bangun lagi? Sekarang dia jawab, segera setelah pulang sekolah. Ditanya lagi, apakah ada lagi yang bisa membantu kamu agar kamu tidak terlambat bangun? Tanya terus, sudah tidak ada. Setelah itu dipersilakan masuk ke kelas. Artinya kita tidak, ini anak sudah datang dan kita menghargai kedatangannya untuk belajar kembali ke kelas untuk belajar bersama temannya. Next. Oke, terakhir tentang segitiga restitusi. Next, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi di video itu Bapak Ibu yang kontrol manajer itu termasuk dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya ini. Aku yang ditanya dulu tadi, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat gara-gara terlambat bangun. Itu namanya menstabilkan identitas. Tanya dulu apa alasannya. Setelah menstabilkan identitas, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu punya alasan mengapa kamu terlambat datang ke sekolah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa caranya supaya kamu bisa tidak terlambat lagi atau cepat bangun? Tanya tadi. Terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati supaya kamu tidak terlambat lagi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tanya, itu yang terakhir. Ada 3 segitiga itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tadi kalau menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kata-kata yang kemudian nanti kita bisa utarakan ataupun kita katakan kepada murid kita. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next, berikutnya. Yang kedua, validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next, terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang terakhir, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pernyataan atau pertanyaan yang kita bisa ajukan ke siswa kita atau murid kita. Next, itulah terakhir dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan atau refleksi? Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Perwakilan dari SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya hanya bertanya masalah hadiah siswa itu, Pak. Karena di SD itu biasanya kalau penerimaan rapor itu yang juara 1, 2 sampai 3 itu ada hadiahnya. Apakah pantas diberi begitu atau bagaimana, Pak? Karena kami kan lakukan setiap tahun itu, Pak. Ya, jadi itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan atau tanggapan dari Bu Fitri. Kemarin ada juga waktu kami kuliah itu di pendidikan guru penggerak, ada yang bertanya, tidak hanya Ibu Fitri yang kemudian melakukan hal itu, pada kurikulum kita 13 atau kurikulum sebelumnya ada istilah yang perankingan kan? Juara 1, 2, dan 3. Pertanyaan saya, apakah sekarang masih berlaku itu juara itu atau tidak di kelas Bu Fitri? Masih ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Ingin saya konfirmasi bahwa sekarang ini kalau tidak salah ada bentuk apresiasi tadi. Contoh, ketika ada anak yang semua anak juara gitu maksudnya, kita tidak boleh membedakan anaknya saja, anak yang lainnya. Tetapi apa yang kita bedakan? Yang kita bedakan adalah kemampuannya. Contoh, ini anak misalnya dia itu tepat waktu menunggu tugas, berarti dia juara di situnya. Artinya dia punya kelebihan di situ. Yang berikutnya anak ini kita apresiasi, nanti bentuk apresiasinya misalnya dia itu selalu membersihkan kelas, berarti ini anak suka kebersihan, dan ini anak yang luar biasa kalau dari kebersihan. Kalau yang anak ini misalnya dia selalu memimpin doa misalnya, berarti ini anak dari segi keimanan dan ketakwaannya. Kalau yang satu lagi misalnya bertanggung jawab, ketika misalnya kita memberikan pinjaman kepada ini murid, selalu dia setelah menggunakan, dia selalu mengembalikan tepat waktu, berarti dia bertanggung jawab. Artinya nilai-nilai positif ataupun keyakinan-keyakinan positif, nilai-nilai kebajikan itulah yang sebenarnya yang harus kita apresiasi. Pertanyaannya, apakah masih bisa memberikan hadiah kepada anak yang juara misalnya? Nah, kita kembali kepada teori yang dijelaskan tadi. Apakah hadiah itu berbentuk jangka panjang atau hanya sesaat? Kalau di teori tadi adalah hanya sesaat saja. Pada saat kita kasih, dia akan merasa bahagia. Kalau tidak ada hadiah lagi nanti kita kasih, pasti dia motivasinya akan kendor lagi. Kalau misalnya dengan nilai-nilai kebajikan yang dia dapatkan di dalam dirinya, artinya kalau saya bisa mengerjakan ini, nanti saya bisa menjadi ini. Saya bisa menjadi ini. Mungkin nanti anak saya bisa mau jadi polisi, atau saya mau jadi dokter. Kalau dia cerdas, artinya dia karakternya baik, maka nanti karakter itu dia akan bawa sampai dia bekerja ataupun sampai dia berkeluarga. Mungkin seperti itu Bu Fitri. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke sekolahnya apakah hadiah masih bisa diterapkan atau tidak. Kalau menurut saya jawabannya tadi kita lihat sisi positif dan negatifnya. Ada juga positifnya mungkin ya, karena orang tua kita selalu memberikan hadiah ya, betul. Tetapi itu tadi, kalau bisa kita menumbuhkan anak itu dari dalam dirinya, bukan gara-gara hadiahnya, tetapi gara-gara dia nanti apa nanti. Terima kasih. Kalau dari TK ada pertanyaan dari SMP, Ibu, saya persilakan Ibu. Oke, silakan. Satu pertanyaan dari SMP ya. Coba Ibu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja di slide kedua Ibu. Di sini yang saya tanyakan, di sini kan ketentuannya murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Nah, ini apakah kita harus memang menuntut anak untuk mencapai dari semua murid, kan muridnya kita kan berbeda. Nah, berbeda dari kemampuannya. Dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Apakah kita harus menyamakan murid tersebut itu? Baik, mungkin Bu. Oke, terima kasih. Ini Pak ya. Oke, ini saya lupa tadi yang slide ini ya. Mungkin sudah dijawab ya pemberian hadiah.
Apa dapat meninggal motivasi belajar murid? Ya, bisa atau tidak? Kalau dari segi paparan tadi, kalau nomor satu ini, tidak kan? Karena itu sesat. Berikutnya murid harus. Nah, ini kata harus ini. Ingat kata-kata harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Betul yang dikatakan di Pak Sinifa bahwa murid kan berbeda-beda kemampuannya. Artinya dia memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak-anak itu punya keunikan masing-masing. Makanya kalau menurut saya tidak harus, karena mereka punya tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Kalau menurut hanya Dewantara bahwa kita ini hanya menuntun, artinya menuntun itu menemani dia seperti diibaratkan kita ini sebenarnya kayak tukang kebun atau seorang petani. Kita hanya menanam saja ini tanaman, kita merawat, tugas kita dalam merawat. Kita tidak bisa jadikan jagung ini tumbuh seperti padi. Itu sepertinya padi, kita tidak bisa tumbuh seperti salak dan pohon durian dan lain sebagainya. Artinya kita menuntun dia berdasarkan perkembangannya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kita hanya menuntun, artinya menemani dia. Kita ini sebagai gurunya, ya, menemani. Kalau menurut saya tadi jawaban saya tidak harus, ya, tidak harus, karena coba kalau sama semua kita aja berarti sudah pintar semua. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, dan sekali lagi saya mewakili pribadi dan SMP Satap 4 mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak ibu dari SD maupun TK yang ada di Besantan ini, dan bapak ibu guru yang ada di SMP Satap 4. Terima kasih. Saya tutup penjelasan atau pemberian dari diseminasi budaya positif saya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan dari Bapak Suryadi selaku guru penggerak yang ada di Kabupaten Donggala, yaitu pada angkatan 8, ya, yang sudah memberikan begitu banyak, ya, materi yang selama ini saya sendiri juga belum pernah selesai atau saya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini yang nantinya akan kita sama-sama mengimplementasikan atau kita akan terapkan di sekolah kita masing-masing, baik itu dari tingkat TK, SD maupun SMP. Dan harapan saya ke depan, semoga apa yang sudah kita ikuti bersama, kita sudah lihat, kita dengar, ya, bisa memberikan tambahan positif untuk merubah pola-pola kita atau kebiasaan kita menjadi yang positif tentunya. Kemudian dengan cara yang seperti itu kita lebih bisa mendidik anak bangsa kita menjadi lebih berbudaya positif. Dan kepada Bapak Suryadi, kami sangat berterima kasih atas partisipasi yang telah begitu banyak membantu guru yang ada di desa Randes sendiri, yang khususnya ya Kecamatan Besantan. Dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini, kami telah mengucapkan banyak terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil kegiatan diseminasi budaya positif dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.